dan inspirasi. Antara waktu sibuk dan senggang, sepanjang sore ini segera menemani Anda. Palembang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita masih lanjut lagi bersama Senadiar, juga masih bersama Mbak Gio di kesempatan sore hari ini Kamis 2 Februari 2023. Kalau tadi kita sudah goyang dangdut, kali ini kita ajak Anda untuk mendengarkan informasi yang luar biasa lewat acara Kita Setara. Untuk hari Kamis ini seputar tunadaksa. Nah, alhamdulillah pendengar, acara ini sudah hadir narasumber kita, seorang guru, ya bisa dikatakan ini sudah sangat biasa dengan anak-anak yang diasuhnya. Salah satu anak didiknya yang hadir di studio ini adalah adik kita Gwenzino Al-Fatih. Nah, sudah hadir juga nih sama mamanya yang tercinta. Kita nanti sapa dulu ya. Kita sapa dulu ibu guru yang cantik, Ibu Sri Wari Handayani SPD, Waka Kurikulum SLBB Negeri Pembina Palembang. Iya, assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, sehat Luar. dan bahagia. Sehat dan bahagia, harus ya bahagia iya, dong. apalagi ketemu Kwenzi. Kwenzi, kita sapa dulu nih. Halo Kwenzi. Halo. Apa kabar sayang? Baik, luar biasa nih. Maha suci Allah nih. Hari ini kita ketemu anak yang luar biasa. Kwenzi kelas berapa sayang? Dua. Pinter. Udah pinter baca ya Bu Sri ya? Alhamdulillah. Nanti Sudah kita pinter. dengerin. Bisa baca? Baca. Bisa sayang ya. Kabarnya pinter nyanyi juga nih Bu Sri, Kwenzinya ya. Iya. Mau nyanyi sekarang apa? Boleh dong, lagi lagu pembuka ya. Balonku, ayo 1, 2, 3. 2, 3. Ada. Oke. Iya. Rupa-rupa warnanya kuning kelabu. Iya, merahmu dan biru. Meletus balon. Dornya kenceng. Dornya mana? Iya, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 5. Sudah meletus 1. Jadi tinggal 4. Tuh pegang. Oke, pinter. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kwenzi ya.
Baik, kita ke ibu gurunya dulu nih. Gimana kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah Ibu. Selalu sehat, semangat ya untuk anak-anak tercinta, anak harus. asuhnya. Iya, harus Iya, semangat dan semangat. Iya. Baik. Ibu sekarang sudah Februari 2023. Sudah pembelajarannya berbeda dari tahun sebelumnya, Bu Sri? Iya, Sudah pastinya. ya. Karena Seperti kita sudah apa? melewati masa-masa yang sulit kemarin. Masa-masa corona ya. Masa-masa pandemi ya Iya. corona. Waktu itu susah sekali mau ketemu anak-anak Ibu. Susah ya, Iya. via telepon aja, HP, online, Iya, video iya, call, betul. lewat media handphone ya. Iya, Iya. betul. Kalau sekarang udah terasa chemistry-nya, dekatnya sama anak-anak ya. Alhamdulillah sudah bisa langsung menyapa seperti Kwensi. Jadi kita terhibur. Terhibur ya. Kalau kita ketemu anak-anak tuh rasa happy-nya muncul. Oke, ketemu anak-anak yang luar biasa Iya, seperti betul. Kwenzi. Jadi ikut semangat juga. Ikut semangat. Karena anak-anak semangat, kita semangat juga. Baik. Iya. Baik, Ibu Sri, ini kalau kita berbicara soal strategi pembelajarannya itu seperti apa nih Bu yang dilakukan saat ini? Oke. Terima kasih Ibu ya. Untuk Kwenzi ini adalah termasuk anak disabilitas tunadaksa Tunadaksa. dengan kategori CP, cerebral palsy ya. Oh, iya. Cerebral palsy itu karena ada kelemahan di otak, fungsi otak. Jadi otak menyerang otot geraknya Otot sehingga Kwenzi ini mengalami gangguan gerak, bahkan separuh dari sebelah kiri Kwenzi itu tidak berfungsi gitu kan. Iya, oke. Jadi untuk strategi pembelajarannya kita menyesuaikan dengan kondisi anak. Seperti apa Bu? Ya, karena Kwenzi ini tangannya kurang bisa menggenggam. Iya. Nah, awal dari pertama kita mengajari menulis, tentunya kita menggunakan strategi dengan memberikan bantuan, misalkan pensil itu dikasih yang ukurannya lebih gede atau kita bungkus dengan Kertas. boleh kertas, boleh kain untuk biar Kwenzi Bisa memegang memegang dengan erat. erat, Iya. iya. Nah, alhamdulillah Kwenzi itu anak yang cerdas ya, kelas 1 sudah bisa membaca. Iya. Mulai kelas 1 udah bisa membaca dan sekarang tinggal ini ya Kwenzi ya, tinggal melatih terus, belajar terus ya biar jadi anak Yang pintar. Oke, Iya. iya. Baik. Ibu Sri itu tadi strateginya salah satunya misalkan alat tulis, alat bantunya ya. Iya. Kalau untuk komunikasi Bu Sri, ini Iya. gimana ini kalau untuk strategi yang dilakukan? Komunikasi tentunya ya kita masih tetap menyesuaikan dengan kondisi Iya. anak kan. Karena si Kwenzi ini sedikit mengalami gangguan karena ototnya kena tadi, otomatis Iya. ngomongnya kurang Jelas ya. Iya, kurang jelas. Jadi memang kita harus dari hati ke hati. Iya, Kita dari hati ke hati dulu memahami karakter Kwenzi. Ya, jadi kita bisa pembicaraan Kwenzi bisa kita tangkap dengan baik sehingga Iya. terjadilah komunikasi yang baik gitu. Baik. Jadi itu harus memahami dulu ya. Iya. Harus ada pendekatan dulu dengan siswanya. Pasti. Nah, selain Kwenzi, anak muridnya berapa orang Ibu Sri di sana? Ada 5. 5, termasuk Iya. Kwenzi. Iya. Ini yang kelas 2 ya. Kelas 2, iya. Yang 5 orang kelas 2 semua? Iya. Atau terbagi dari kelas-kelas yang lain enggak? Kelas 2 semua, Kelas 2 satu semua. rombel, ya, Satu rombel. Rombongan 5 belajar. orang, iya. Semuanya Ibu Sri ya? Iya. Oke. Pelajaran apa aja Bu yang sudah diberikan kepada Kwenzi dan anak-anak yang lain? Kalau untuk pembelajaran seperti halnya anak-anak pada umumnya, cuman beda sedikit di kurikulum untuk anak luar biasa, Ibu. Iya. Kurikulum untuk anak luar biasa ini dibandingkan dengan anak umum itu bedanya anak kita itu dikasih pembelajaran kekhususan atau proksus. Proksus ya? Program khusus, Iya. iya. Jadi program khusus itu memberikan pembelajaran kepada anak tentang bagaimana dia menolong dirinya sendiri, termasuk makan sendiri. Kan Kwenzi itu kan ada gangguan otot gerak gitu kan Iya, Bu. iya. Jadi dia akan kita ajari bagaimana memegang sendok, bisa makan sendiri, minum sendiri. Ya, itu salah satunya. Kemudian pakai baju sendiri. Nah, kemudian toilet trainingnya juga kita ajarkan gitu Bu. Itu bedanya dengan anak pada umumnya. Selain itu yang membedakan kurikulum kita yaitu anak-anak di SLB itu diperbanyak dengan kerajinan atau keterampilan. Keterampilan. Iya. Baik. Itu, Oke. Termasuk Bu. seperti
kerajinan tangan seperti Iya, itu. betul. Hasil mereka nanti bisa dilihat sama masyarakat yang ada ya, bisa dilihat secara Betul, langsung. iya. Jadi Kerajinan apa Bu yang sudah dilakukan untuk anak-anak seusia kalau mereka? anak-anak yang masih kecil gini masih kita mempersiapkan sebenarnya Ibu ya. Jadi kita akan mengajar dia menggunting, melipat, kemudian mengeremas-remas gitu. Pokoknya mempersiapkan kondisi fisiknya. Kondisi fisik dulu. Untuk nantinya akan siap untuk belajar keterampilan. Baik. Gitu. Jadi ada plastisin gitu kan untuk membentuk. Oh iya, plastisin itu suka Iya. sekali anak-anak memegangnya Iya. ya. Oke. Baik, pendengar, acara kita Setara hari ini membuka line telepon juga. Silahkan, ada Ibu Sri untuk Anda di line telepon kita di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Ibu Sri, kita break sebentar ya. Iya, Kita iya, akan Bu. lanjut lagi nanti setelah beberapa informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini bersama acara Kita Setara. Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B hingga C saat ini. Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka. Membersamai mereka itu hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan, tapi kadang kita harus bersabar. Anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau 2 pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang, berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan. Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik. Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakrinya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat, walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas.
maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian. Nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapah lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih gini misalnya, biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, Kepala Sekolah Dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Kita Setara, ini strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus bersama Queen Zino Alfati dan juga Ibu Sriwari Handayani SPD, Waka Kurikulum SLB Negeri Pembina Palembang. Baik, kita lanjut ya Ibu Sri. Ya Bu, silakan. Tadi Quenzi sudah nyanyi, sekarang kakak mau denger bisa baca kan tadi Bu ya katanya? Sudah agak sedikit lancar ya. Iya, Quenzi silakan, ada yang mau dibaca? Ayo baca Yuk, dulu. baca dulu Mau yuk. baca? Apa yang mau dibaca? Ada majalah tadi? Yang atas. Sumsel maju. Sumsel maju. Pintar. Oke, mau Lanjut. lagi? Lanjut. Apa lagi? Di bawahnya? Bella? Ayo. Yang mana? Kecil ya? Kecil ya? Oh, Yang tulisan gede yang aja, besar. Bu. Ayo, yang besar aja. Ayo. Tuan rumah. Tuan Apalagi? rumah. Pencanangan. Dan iya. Imunisasi. Iya. Oke, pintar. Baik. Ya. Quenzi, kakak mau nanya, hobi Quenzi nonton bola ya? Iya. Suka ya bola? Suka? Hobi. Jagonya yang mana jagonya? Mana? Messi. Oh, Lionel Messi. Berarti negara yang suka nih sepak bola apa? Argentina, pinter. Iya. Jadi suka nonton bola ya, Quincy ya? Oh, gitu. Jadi suka Oh. Baik. Oh, enggak bobo. Jadi nonton bola terus ya? Iya. Quincy cita-citanya mau jadi apa, Nak? Pemain bola, luar Masya biasa Allah. nih. Nanti terwujud ya pengganti Lionel Messi nanti ya. Amin. Amin. Iya. Rajin-rajin belajar ya Quenzi-nya. Iya. Baik, kita ke Ibu Guru dulu ya sayang ya. Iya. Oke. Baik, Ibu Sri tadi sudah kita komunikasi, ternyata dia memang anak yang cerdas ya. Kayaknya bisa nyambung apa yang kita sampaikan. Iya. Iya, Terus tadi, alhamdulillah. dia bilang hobinya nonton bola sampai nggak bobo gitu. Kemudian negara yang suka dia Argentina, Lionel Messi. Jadi walaupun dia ada keterbatasan seperti itu, tapi cepet ya ke ininya ya, bisa nyambung gitu ya. Iya, alhamdulillah. Iya, Quenzi termasuk anak yang
pinter. Nanti cita-citanya mau jadi pemain sepak bola tingkat dunia. Amin, nanti terwujud ya. Ya. Tinggal mamanya aja akan mengarahkan ya. Iya, betul. Baik Ibu Sri, kita lanjut lagi obrolan kita mengenai strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Ibu Sri, untuk menangani anak-anak seperti Quenzi dan lain-lain, ini butuh kesabaran yang ekstra. Karena dia bukan anak yang normal pada umumnya. Seperti apa Ibu Sri untuk ya bisa melatih seperti ya katakanlah kesabaran seperti apa, menganggap Quenzi dan anak-anak lain seperti apa bagi seorang Ibu Sri gitu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Yang jelas begini, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada anak, kita harus kenal dulu, kita menyayangi dia dulu. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi kita memang harus menjalin dari hati ke hati, karena memang anak-anak berkebutuhan khusus ini dia harus selalu kita motivasi, ya, kita selalu ajak dia untuk berpikir yang ya memberikan pandangan-pandangan bahwa apa yang dia alami itu bisa kita minimalisir ketika kita mau gitu kan, termasuk ya tadi dari gerak dia tidak agak kurang, kemudian kita ajak dengan berbagai macam permainan untuk memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak gitu Bu. Iya. Motivasi yang penting itu adalah bisa mengerti bahwa dia memang butuh kita dan kesabaran kita kepada mereka. Ada chemistry-nya ya Bu ya, ada kedekatan gitu ya. Pasti. Oke. Jadi Ibu tadi bisa memahami bahasa komunikasi Quenzi dan lain-lain gitu. Nah, jadi Ibu sudah terbiasa untuk memahami karakter anak-anak di sekolah. Nah, ini gimana Ibu membangun kedekatan seperti itu sama anak-anak? Iya tadi masih berbalik ke tadi karena memang kita harus dari hati ke hati dulu menyatu, kita bisa memahami anak-anak itu dari bagaimana karakter mereka. Misalkan contohnya Quenzi ini mungkin mudah tersinggung karena sensitif gitu kan. Sensitif, nggak mau diganggu nih, kayak misalnya disenggol temennya dia akan marah gitu kan. Gitu. Nah kita harus bisa mengkondisikan per anak gitu kan. Jadi guru harus memahami karakter per anak. Mungkin kita atur dengan tempat duduknya, bisa juga begitu. Oh jangan didekatkan dengan anak yang mungkin hiperaktif gitu. Karena kan memang di SLB pembina itu berbagai macam karakter anak ada. Iya, semuanya lengkap semua ya. ada. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Misalkan Quenzi ini orangnya sensitif, nggak bisa mau disenggol temennya marah. Iya Quenzi ya. Marah gitu. Gimana sih suara marahnya kita mau dengar? Coba mana marahnya mana Quenzi? Ada nadanya ya. Iya. Jadi kita akan atur tempat duduk, termasuk juga itu Bu ya. Jadi perlakuan kita juga sesuai dengan karakter masing-masing gitu. Iya. Oke. Selama ini Ibu Sri mungkin ada juga perhatian dari pihak pemerintah, katakanlah ke Sekolah SLB Negeri Pembina Palembang. Ini bagaimana nih perhatian pemerintah untuk sekolah ini khususnya seperti apa? Ya, banyak sekali perhatian pemerintah, apalagi kita sekolah negeri. Iya. Iya, untuk sekolah negeri semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah ya. Jadi itu adalah wujud perhatian pemerintah tentunya terhadap anak-anak yang gitu berkebutuhan kan. khusus. Iya. Kemudian fasilitas pun kita sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Termasuk misalkan Quenzi kan anaknya baru kelas 2 SD ya. Ini baru ibaratnya masih suka bermain kan. Nah ini ada nggak di SLB Pembina itu tempat khusus untuk mereka jam istirahat bermain, katakanlah seperti ada fasilitas seperti itu? Bagaimana? Banyak sekali. Banyak sekali. Itu yang bikin Quenzi betah kayaknya. Iya Quenzi ya. Kalau kita sering mandi bola, iya kan? Oh, Quenzi suka mandi bola ya? Udah nggak mau. Jadi maunya main apa tuh maunya? Perosotan aja, iya. Main apa sayang? Pelosotan ya?
bola. Oh, Sepak bola, oke. Balik-balik ke Ya, sepak balik bola. ke sepak bola karena hobi ya Kwansi ya. hobi. Oke. Baik, jadi memang sudah disiapkan karena usia 2 SD, kelas 1 SD kan masih terbawa ketika dia prasekolah kelas Iya, TK. iya. Jadi banyak juga untuk bermainnya. Nah, ketika bermain ini Ibu Sri memang dilakukan atau dikhususkan ada waktu khusus untuk mereka atau di sela-sela dari sisi pembelajarannya seperti apa? Ya, kalau bermain tentunya pada jam-jam bermain seperti Jam-jam. anak-anak pada umumnya ada jam keluar bermain gitu. Silakan anak-anak mau main apa saja di sana ada. Ada, Mau ya. prosotan, mau puter-puter, apalagi mau mandi bola. Mandi bola ada. Ada. Lengkap berarti. Iya. Kemudian trampolin juga ada. Ada. Heeh. Oke. Terus Baik. kemudian selain itu juga pas jam olahraga tentunya. Jadi jam- Olahraga ada di sana jam khusus untuk kelas 2 SD itu olahraga apa itu Bu Sri kalau boleh tahu? kalau anak-anak seperti Kwensi ini memang kita di sana ada bola besar yang apa namanya saya aja Iya. bingung nyebutnya. Bola besar yang mantul itu. Nah, itu bisa dia pakai sekaligus untuk terapi tentunya. Untuk terapi, Ya, ya, jadi dia khusus. bisa menggunakan itu sebagai fasilitas terapi juga. Kalau Iya. jam belajarnya berapa jam Ibu Sri kalau satu hari? Sekarang kan udah tatap muka langsung kan ya? Ya, sekarang ini kita itu sampai hari Jumat, Bu. Jadi Senin sampai Jumat. Iya. Berarti Sabtu Minggu mereka libur. Satu minggu libur, iya. Jadi Masuknya jam berapa jam Ibu? 7:30 masuk, kemudian kurang lebih jam 10:30 ya Kwensi Sudah pulang. Iya. Iya. Di SLB negeri ini menginapkan anak atau pulang gitu Bu? Di sana? Kita semua pulang, tidak Pulang ada ya, asrama. tidak ada iya. asrama. Tidak Oke. ada asrama. Nah, balik ke apa namanya perhatian dari orang tua. Nah, Iya. ini gimana nih? Kalau ngelihat sekarang mamanya udah dateng gitu ya. Kayaknya perhatian orang tuanya luar biasa nih, bukan hanya untuk Kwensi. Anak-anaknya seperti apa Ibu Sri? Ya, memang kita sebagai menangani anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa sendiri tentunya. Guru harus bekerja sama dengan orang tua. Orang tua. Ya, itu pasti. Karena tidak bisa anak-anak kita berkebutuhan khusus. Iya. Jadi kita harus memberikan pelayanan juga secara khusus tentunya. Termasuk juga ekstra bagi orang tuanya. Orang tuanya. Jadi, iya ketika kita anak-anak ingin maju, orang tua juga harus ekstra gitu kan. Sesuai dengan ya kemampuan anak, kita akan arahkan sesuai dengan hobi ya Kwensi ya. Hobi Kwensi apa nanti kita akan arahkan. Nah, kalau untuk di SLB Pembina sendiri Bu, di sana itu kalau dia sudah sampai kelas besar Iya. itu sudah kita arahkan ke keterampilannya. Jadi ada kelas-kelas keterampilan gitu. Hari apa aja Bu kalau boleh tahu itu untuk keterampilannya? Kalau keterampilan itu hari Senin sama hari Rabu itu full. Full ya. Jadi berbagai macam keterampilan sudah ada di SLB Pembina karena kita kan sekolah satu atap. Artinya sekolah kita mengelola sekolah itu dari SD, SMP, SMA. Di sana ada berbagai macam juga ketunaan atau kesabilitasan ya. Kemudian juga Iya. dan itu di bawah naungan satu kepala sekolah. Satu kepala sekolah. Iya, satu waka kurikulum, satu waka kesiswaan. Jadi kita sebagai waka kurikulum tentunya memikirkan dari jenjang SD, SMP, SMA juga gitu. Jadi harus juga kurikulumnya menyesuaikan juga ya Ibu Sri ya. Iya betul. Kurikulum yang dilakukan oleh Dignas khususnya. Iya betul. Baik. Pendengar silakan yang mau gabung. Ini ada Ibu Sri Warihandayani SPD, Waka Kurikulum SLB Negeri Pembina Palembang, bersama kita di acara Kita Setara dengan topiknya ada strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan tunadaksa. Silakan di 36997 atau juga WA kita 0821 7927 9090. Kita informasikan juga untuk melaksanakan ibadah sholat asar pada saat nanti pada waktunya pukul 15:38 Anda sudah bisa melaksanakan ibadah sholat asar, dan nanti pada saatnya nanti kita ingatkan kembali untuk Anda dan juga komisi muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat asar. Baik Ibu Sri, kita lanjut lagi nih Ibu Sri. Strategi pembelajaran tadi sudah melakukan beragam strategi ya. Iya. Dari tadi yang sudah kita lihat adalah bisa memudahkan anak-anak seperti frekuensi memegang pensil dan sebagainya, Iya. kemudian tingkat kerajinan atau juga berupa buah tangan seperti itu Iya. yang dilakukan. Nah ini
metode-metode seperti ini apakah untuk dilakukan untuk anak kelas 1 sampai kelas berapa aja Bu? Seperti itu. Apakah kelas 5 ke atas itu sudah nggak lagi gitu? Kalau sesuai kurikulum itu dari jenjang SD, SMP, SMA semua. Jadi Semua, memang untuk kerajinan tangan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 12 jam pelajaran. 12 jam khusus per minggu khusus Iya. untuk pembelajaran itu. Iya, betul. Ketika anak ini mendapatkan strukturnya ada 30, berarti hampir 50%, sekitar 40% sendiri dia harus belajar keterampilan. Keterampilan, iya. Untuk faktor penunjangnya seperti apa Ibu Sri untuk keterampilan itu? Bahan-bahannya sudah disiapkan dari sekolah atau anak-anak dibawa sendiri dari rumah gitu? Untuk bahannya kita sudah siapkan semua Di sekolah. Iya, dari gunting, lem, plastisin seperti itu Iya. sudah kita siapin semua. Iya. Dan semua anak tanpa dikomandoi sudah mau sendiri atau harus melakukan komando dulu? Ayo anak-anak seperti apa? Ini antusiasnya seperti apa nih kalau untuk kerajinan seperti itu keterampilannya? Iya, itu tentunya kita harus memberikan bimbingan. Iya. Bimbingan per orang karena per orang karakternya masing-masing. Seperti Quenzi ini ada gangguan di otot geraknya. Jadi kayak Quenzi mungkin kalau menggunting belum bisa. Jadi Iya, jadi mungkin Quenzi kita ajai untuk plastisin aja plastisin gitu kan. yang menggunakan Iya. langsung tangan. Iya, tapi kalau yang dia sudah tidak ada gangguan motoriknya, dia bisa dengan menggunting, melipat itu. Iya, untuk anak-anak yang lain ya. Iya, iya, betul. Iya, baik. Jadi memang harus benar-benar ibaratnya diperhatikan betul ya kalau anak A, B, C, D itu semuanya berbeda kemampuannya. Iya, sangat berbeda. Makanya berbeda. di SLB Pembina kan ada berbagai macam jurusan ya, seperti anak autis juga ada, tunarungu bicara ada, tunagrahita ada, grahita ada, ya. semuanya. Semua ada. Terus sampai di jenjang SMP SMA-nya kita akan ajak anak-anak itu belajar keterampilan sudah fokus. Jadi sudah kalau anak SD fokus. tadi hanya mempersiapkan motorik dan Motorik, ya iya. untuk bisa terampil di kelas SMP SMA gitu. Nanti kalau udah SMP SMA sudah banyak kita arahkan misalkan ke menjahit, ke bengkel otomotif, kemudian ke tata boga, tata kecantikan, itu semua kami siap. Oh begitu. Tinggal Iya. mengikuti dari kemauan anak dan Kemauan juga anak. bakatnya. Iya. Tata iya. boga ada juga di sana Ibu? Ada. Ada. Itu sudah diarahkan ketika kelas berapa Ibu Sri? Kalau ke tata boga mulai SMP kelas 1. SMP kelas 1. Iya. Jadi mereka sudah lebih fokus ya. Iya, betul. Kalau untuk pelajaran yang lain seperti katakanlah bahasa Indonesia, matematika dan lain sebagainya itu diajarkan nggak Bu Sri di SLB untuk khusus kelas 1, kelas 2 sampai kelas berapa ini? Ya, semua diajarkan, cuman porsinya tadi beda dengan anak umum gitu Iya, kan. Kalau anak umum mungkin full semua bidang studi dan kerajinan atau keterampilan itu mungkin hanya 2 jam, 2 jam. atau 4 jam per minggu. Tetapi untuk SLB ini kisaran 40% sampai 60%. Jadi anak SD itu 40% atau 12 jam per minggu itu untuk kerajinan. Selebihnya pembelajaran mata pelajaran yang lain, ya agama, bahasa Indonesia, matematika, olahraga gitu kan. Kemudian kalau yang SMP itu berkisar 50%. 50%. Iya, anak-anak itu belajar keterampilannya 50%. Tapi kalau sudah SMP udah kita arahkan ke untuk jurusan. Jadi apa yang dia minati gitu kan. Untuk SMP kita masih bisa toleransi, oke, anak-anak boleh mau 2 bidang yang diikuti, karena mungkin anak-anak masih penasaran dengan mencoba-coba Iya. gitu kan. Nah, tetapi ketika dia anak sudah SMA, kita tidak bisa lagi karena sudah harus memilih yang nanti untuk persiapan anak-anak tentunya bekal dia hidup di masyarakat gitu Bu ya. Jadi dia setelah lulus dari SLB Negeri Pembina, dia membawa bekal keterampilan tentunya dan akan bisa dia untuk mandiri lah gitu. Misalkan yang tata boga tadi bisa memasak, sampai dia bisa diajarin wirausahanya Iya, gitu. baik, benar-benar dibimbing ya Ibu Iya, ya. iya betul. Baik, kita ke Quenzi dulu ini Bu. Iya. Quenzi, halo. Mana suaranya? Halo. Quenzi, sayang sama mama sama papa ya?
Sayang nggak? Sayang. Sayang. Adiknya siapa namanya adiknya siapa? Ayo. Iyel. Sayang nggak sama adiknya? Sayang nggak sama adik? Sayang. Sayang. Oke. Jadi Quenzi juga harus sayang sama mama. Mama juga sayang sama Quenzi yang pastinya. Mudah-mudahan nanti Quenzi bisa cepet besar ya. Nanti langsung ke SMP nanti ya. Udah kelas 2, kelas 3 gitu kan. Bacanya semakin lancar. Iya. Amin. Masih inget gak sih cita-citanya jadi apa? Pemain? Masih ingat. Baik Quenzi sama Ibu Sri, kita break sebentar lagi. Nanti kita akan mulai lagi di Kita Setara hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjut berdengar. Dan sesaat lagi untuk Anda yang melaksanakan ibadah sholat asar, sudah masuk waktunya nanti pada pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan informasi yang satu ini. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka. Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Aku ingin jadi reporter. Kelak aku ingin jadi peluan. Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi. Kalau aku ingin jadi presiden. Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya? Ada banyak kata-kata di dunia untuk ungkapkan cinta. Artikan sayang. Susah, mudah, beda-beda cara-cara, namun artikan cinta indah bermakna. Mari kita belajar. Baik berdengar, saatnya Anda akan melaksanakan ibadah sholat asar. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sudah masuk waktunya sekarang. Semoga melalui ibadah kita di hari ini akan selalu terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridoannya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke acara Kita Setara bersama satu koleksi dari Neona dengan bahasa cinta. Banyak cinta, banyak sayang di dunia membuat segalanya menjadi indah. Ayo kita belajar bahasa cinta.
Beb, kamu udah vaksin belum? Belum, nggak sempat. Kamu udah vaksin belum? Belum, aku kurang enak badan. Nah, sekarang udah vaksin belum? Belum, nunggu ada temennya. Kamu udah vaksin belum? Belum, lagi nggak emot. Kalau sekarang kamu udah vaksin belum? Belum, takut jarum suntik aku tuh. Kamu udah bosan hidup belum? Belum, aku sayang kamu tahu. Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan yang sangat menarik hari ini sama orang yang memang luar biasa. Seperti Ibu Sri bilang tadi, kaitannya adalah anak surga. Benar ya Bu Sri ya? Iya betul. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Jadi gini Bu, kita harus memotivasi diri juga dan memotivasi anak-anak. Iya. Kalau kita bilang mereka anak surga, hati ini rasanya ingin memberikan semua yang kita punya tuh rasa bahkan, ikhlas gitu ya. gitu kita curahkan untuk anak. Pokoknya kita mempunyai misi bahwa anak ini harus bisa berguna. Iya, bagi orang lain. Bagi orang lain. Baik. Setidaknya dia sendiri bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Baik. Gitu. Jadi jangan sampai anak-anak ini ketergantungan kepada orang lain. Betul. Ya, karena ketika ketergantungan kepada orang lain itu pastinya ya merepotkan orang. Iya nanti kalau ketemu orang yang memang sabar, gitu seperti Ibu kan. gitu ya. Ketemu orang yang gak sabar, nah itu tanda tanya besar. Iya. Baik, Ibu Sri, kita mau tanya gimana Ibu melatih anak-anak ini agar dia bisa menjadi orang yang mandiri nantinya, kemudian jadi orang yang tidak terlalu sensitif, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Mungkin Ibu ada bahasa komunikasi spesial buat mereka. Seperti apa Ibu melatih anak-anak ini? Iya, Gwenzi, gimana kalau Ibu lagi ngajar? Sayang enggak sama Gwenzi? Kecil sekali suaranya. Jadi saya sama Ibu ya? Iya, jadi kita harus memang memotivasi anak-anak. Misalkan dia salah pun kita tidak boleh menjudge itu salah. Itu salah satu. Seperti apa Ibu ngasih tahu sama Gwenzi gitu? Gwenzi, misalkan Gwenzi masih bacanya kurang benar, ini kurang benar sayang, ayo diulang lagi. Gitu Gwenzi ya. Ayo diulang lagi Gwenzi. Iya. Jadi Gwenzinya juga merasa tidak, oh ibu ini marah. Kalau dia, karena anak-anak itu biasanya sensitif. Iya. Jadi ketika kita juga memasang muka yang asam aja, mereka sudah nggak mau dengan kita. Oh, dia tahu ya kalau kita lagi. Iya. Makanya kalau lagi masuk kelas, semua urusan yang di rumah, semua urusan yang bikin ruwet,
harus dihilangkan. Ketika ketemu sama anak-anak Iya ya. betul, kita harus happy menghadapi anak-anak, kita juga harus bahagia karena kita ingin anak-anak juga bahagia tentunya. Karena itu akan menular ya kalau kita Betul. mengajarnya nggak ikhlas gitu. Iya. Kelihatan dari muka gitu. Iya. Iya. Koenzi, mana Koenzi? Halo. Iya. Enak nggak tadi makan roti ya? Enak. Rasa apa sayang? Coklat ya? Iya. Koenzi. Halo Koenzi, tadi kakak tanya bisa berhitung nggak Koenzi? Bisa. 1 tambah 1 berapa? 2. Pinter. 2 tambah 1? 3. Pinter ya. Baik, Koenzi. Baik, Ibu Sri. Kita lanjut ke Ibu Sri nih. Tadi sudah melatih kesabaran seperti apa dan nantinya anak-anak bisa mandiri suatu saat gitu. Ibu Sri sendiri di SLB Pembina sudah berapa tahun sih, Bu? Saya pertama kali diangkat jadi capek tahun 94. Alhamdulillah sampai sekarang masih di. Dari pertama sudah di SLB ditempatkan. Betul, ya. Memang jurusan saya PLB, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa, sesuai sama bidang ibu. Iya, sesuai. Jadi kalau dihitung angka sudah berapa tahun ya? 28 ya? 28 tahun. 29 29. luar biasa. Jadi ini memang profesi yang dijiwai sama ibu ya. Insya Allah harus ya. Karena itu sudah bidang kita, disitulah kata orang kasarnya tuh periuk nasi. Ini luar biasa. Jadi kita harus memang mencurahkan semuanya untuk anak-anak gitu. Iya, baik. Ibu Sri, ini tahun 2023 program pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan ke depannya? Mungkin ada terobosan baru nih atau mungkin mengikuti kurikulum sebelumnya atau ada hal-hal baru yang akan dikenal oleh anak-anak nih? Ya, ini untuk kedepannya memang kita karena pemerintah juga mencanangkan kurikulum merdeka. Iya. Ya, tentunya kita juga akan membawa anak-anak untuk belajar merdeka belajar. Ya, tetapi kita akan bertahap dulu. Tahun ini kita baru mulai dari anak-anak jenjang SMA. Iya, jenjang SMA dulu. Ya, gitu. Jadi selanjutnya nanti akan SMP baru ke jenjang SD gitu. Karena kurikulum merdeka ini menurut saya sangat bagus, sangat antusias gitu kan, memperlakukan anak sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kebutuhannya. Memang sebelumnya sudah begitu gitu kan. Cuman karena dibantu dengan adanya kurikulum akan lebih tentunya, iya, hasilnya pun tentunya akan lebih bagus ke depannya. Okay. Ibu Sri, mungkin ada yang ingin disampaikan di akhir perjumpaan kita sore hari ini, khususnya untuk pendengar Pro 1 di acara Kita Setara yang kita hadirkan sore hari ini. Silakan Ibu Sri, mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup kita. Baiklah, Ibu, Bapak, Ibu pendengar di sana, di Pro saya 1. di Pro 1 RRI, saya sebagai guru SLB dan kebetulan saya menjabat sebagai waka kurikulum. Saya berharap dan sangat berharap kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, tidak boleh merasa malu, tidak boleh merasa kecil hati. Karena tadi saya bilang anak-anak ini adalah anak-anak surga. Anak-anak surga. Iya. Anak-anak ini akan membawa kita untuk memberikan kebahagiaan di hari tua tentunya. Tentunya ketika kita sekarang memberikan pendidikan yang layak. Yang layak, iya. Nah, tetapi ketika kita menterlantarkan mereka, nanti kita sudah tua, anak-anak akan jadi beban. Betul. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Makanya semangat ya. Jadi anak-anak ini perlakukan sama dengan anak-anak yang lain karena memang dia juga setara tadi dari topik pelajaran kita, memang dia setara dia juga punya hak yang sama. Ya. Jadi harus diperlakukan dengan cara yang sama gitu. Kalau kekhususan mereka juga akan bisa kita minimalisir ketika guru dan orang tua itu
bekerja sama. Hmm. Di sekolah guru memberikan pembelajaran, di rumah orang tua mengulang tentunya. Iya. Seperti tadi misalkan pembelajaran proksus, program khusus. Program khusus. Iya, jadi anak diajari memakai baju di rumah, jangan orang tua, aduh saya Bu ringam karena anak ini lama gitu misalkan. Itu salah satu contoh. Itu tidak boleh tentunya. Kita harus oh ya pelan-pelan karena memang anak kita berkebutuhan khusus, kita perlu waktu yang lebih lama tentunya daripada anak-anak yang pada umumnya. Iya. Gitu saja. Baik, kita ke Quenzi dulu nih. Quenzi. Halo Quenzi. Halo, ini udah mau selesai dialog kita, obrolan kita, Quenzi. Jadi anak yang baik ya. Iya. Jadi nanti diwujudin cita-citanya jadi pemain sepak bola ya. Iya. Tapi kalau nonton bola jangan sering nggak tidur karena besok mau sekolah. Nanti ngantuk di Nanti sekolah. ngantuk nggak di sekolah? Iya. Kenzi terima kasih ya. Iya. Sehat selalu ya Kenzi. Amin. Amin. Terima kasih. Untuk mamanya juga terima kasih ya. Iya baik. Ibu Sri terima kasih sudah bersama RRI sore hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu kembali di acara yang sama. Amin, amin, amin. Semoga Siap, sukses insya Allah Ibu siap. ya. Ya, terima kasih. Sukses terima selalu kasih. untuk Ibu. Semoga Terima selalu kasih. sabar menghadapi anak-anak. Dedikasi Insya yang luar Allah, biasa insya untuk Allah. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita setara sudah kita hadirkan sore hari ini dengan topik tadi adalah strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus bersama Ibu Sri Wari Handayani SPD, Waka Kurikulum SLB Negeri Pembina Palembang. Juga tadi sudah mendengar pendengar suara adik kita Quenzino Al-Fatih. Walaupun penuh terbata-bata tapi tetap dengan semangat dia menyebutkannya dan luar biasa. Ini adalah anak-anak surga bagi ibu guru dan juga para orang tuanya. Insya Allah akan menjadi amanah sampai akhirat nanti. Saya Nadia bersama rekan Giem yang bertugas di Kita Setara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.